Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Suci Ramdhani dari mahasiswi PGSD non reguler kelas B2 IHIP Siliwangi 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen sendiri itu artinya adalah manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Manajemen ini perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Pengertian manajemen menurut George Robert Terry, manajemen ini adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Yang kedua, ada pengertian manajemen menurut Frederick Winslow Taylor. Nah, menurut Frederick ini, manajemen adalah sebuah percobaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh guna menghadapi setiap persoalan yang muncul dalam setiap kepemimpinan organisasi, setiap sistem kerjasama yang dilakukan setiap manusia dengan sikap serta jiwa seorang sarjana serta penggunaan alat-alat perumusan. Kemudian, apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Apa pengertiannya? Nah, saya akan menjelaskan pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah itu adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah. Komponen sekolah itu siapa saja, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Kemudian, menurut Walter Priscilla and Mohram pada tahun 1996 mengemukakan bahwa manajemen berbasis sekolah ini adalah sebagai pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah di tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan lokal itu siapa saja? Kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua, siswa, masyarakat sekitar, dan siswa. Kemudian, menurut Mears and Stonehill pada 1993, mendefinisikan bahwa manajemen berbasis sekolah itu merupakan strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintahan pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau school-based management merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah, pemberdayaan sumber-sumber sehingga sekolah mampu secara mandiri dalam hal menggali, mengalokasikan, menentukan, memprioritaskan, dan memanfaatkan, juga mempertanggungjawabkan keberhasilan programnya kepada setiap pihak yang berkepentingan atau stakeholders pendidikan. Dan apa saja tujuan implementasi MBS ini atau manajemen berbasis sekolah?
Pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dan profesional. Yang ketiga, membangun teamwork yang demokratis, profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Kemudian, apa saja tujuan umum manajemen berbasis sekolah? Ada 4 tujuan umum manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kependidikan warga sekolah dan masyarakat melalui keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk kualitas pendidikan. Ya, ada implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, ada manajemen kurikulum. Yang kedua, ada manajemen tenaga pendidik. Yang ketiga, ada manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen pendanaan. Dan yang terakhir adalah manajemen humas atau hubungan masyarakat. Selanjutnya, apa saja sih karakteristik sekolah yang melaksanakan MBS? Nah, karakteristik sekolah yang melaksanakan MBS ini ada 2, yaitu output dan input. Yang pertama, saya akan menjelaskan output itu apa saja. Output itu meliputi yang pertama, efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, pengelolaan yang efektif tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, sekolah punya budaya mutu. Yang kelima, sekolah punya teamwork yang kompak. Yang keenam, sekolah punya kemandirian. Yang ketujuh, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan, sekolah punya keterbukaan. Yang kesembilan, sekolah punya kemauan berubah. Yang kesepuluh, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kesebelas, sekolah responsif terhadap kebutuhan. Kedua belas, sekolah memiliki akuntabilitas. Yang ketiga belas, sekolah memiliki sustainabilitas. Nah, tadi saya sudah menjelaskan output sekolah yang memiliki manajemen berbasis sekolah. Yang kemudian saya akan menjelaskan inputnya apa saja. Input sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, memiliki kebijakan mutu. Yang kedua, sumber dayanya tersedia atau siap. Yang ketiga, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Yang keempat, fokus pada pelanggan atau siswa dan masyarakat. Yang kelima, tugas jelas, rencananya terperinci, sistematis, memiliki ketentuan dalam mencapai tujuannya. Apa saja sih manfaat dari manajemen berbasis sekolah ini? Ada 7 manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih partisipatif, terutama dalam hal menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, dan melaksanakan rancangan peningkatan mutu. Yang keempat, penggunaan dana akan lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala yang diprioritaskan. Yang kelima, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Yang keenam, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, menumbuhkan persaingan sehat, sehingga diharapkan adanya upaya inovasi. Yang bisa saya sampaikan semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi semua rekan-rekan mahasiswa ataupun semua yang menyaksikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.